Apa pintar itu menyiksa? Jawabannya enggak. Jadi gini, pintar itu simpelnya adalah kelebihan pada diri seseorang untuk bisa memikirkan dan melakukan sesuatu dengan lebih baik. Misalnya, ketemu masalah. Dalam satu kelompok tersebut, terjadi satu kesalahan fatal dan para anggotanya malah saling lempar tanggung jawab nyalahin satu sama lain. Nah, orang yang pintar ini enggak ikut nyari siapa yang salah, tapi nyari di mana yang salah. Ngajak anggotanya saling damai dan kerjasama benerin masalah tadi. Jadi, udah masalahnya beres dan hubungan sama teman kerjanya juga akur lagi. Lalu, ada contoh lagi yang lebih sederhana. Misalnya, kalau ditanya hal sepele, ya dia kasih jawaban yang sepele juga. Bang, SDM rendah itu apa bang? SDM rendah itu singkatan dari sumber daya manusia bang. Dan rendah itu maksudnya nggak mumpuni. Atau, kalau dia nggak tahu, ya dia jujur bilang nggak tahu. Arti got niket apa bang? Nggak tahu bang. Bukan malah dikatain balik dan ngasih info sesat. Ya dasar SDM rendah, gitu aja gak tahu. Good niket artinya dewa malam deh. Makanya sekolah jangan cuma sampai gerbang doang. Hahaha. Setelah beberapa hal tadi, sebenarnya masih banyak lagi kelebihan dan keuntungan dari menjadi pintar. Secara umum, dengan menjadi pintar, seseorang itu malah beruntung bukannya tersiksa. Tapi, kecuali kalian mulai memaksakan diri untuk mengikuti standar kepintaran orang lain yang lebih tinggi dari kalian. Jadi gini, orang pintar itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka akan mencoba menjawab semua pertanyaan karena menganggap diri mereka itu pintar dan mampu. Nah, masalahnya di sini, banyak orang yang ngerasa pintar itu cuma karena pengakuan dari orang lain, ataupun karena ngerasa punya suatu pengetahuan yang lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, setelah anak SD tahu penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2, banyak dari mereka yang bangga dan ngerasa paling pintar di sekolah. Atau naik level lagi, remaja. Setelah mereka lihat kelakuan orang tua yang gagap teknologi, terus mereka sama ratain semuanya. Bilang generasi bodoh lah, gak tahu teknologi lah. Tapi giliran ditanya kepanjangan APK apa, malah pelongo-pelongo. Kayak gue sih. Intinya, belum sampai pada target, tapi udah ngerasa mampu duluan. Padahal nih ya, dalam sebuah debat, rata-rata orang pintar akan memakai fakta untuk mendukung argumen mereka. Kenapa memakai fakta? Karena fakta itu nggak terbantahkan. Sekalinya benar, ya benar. Sekali salah, ya salah. Dan kepintaran mereka itu harusnya disamain. Timbang mereka menganggap diri mereka pintar cuma karena pengakuan dari orang lain atau cuma karena ngerasa punya 1 atau 2 ilmu yang lebih tinggi. Harusnya mereka cari tahu dulu soal seberapa pintar mereka melalui tes IQ. Nilai IQ mungkin gak bisa jadi tolak ukur mutlak soal seberapa pintar seseorang. Tapi nilai IQ itu emang beneran murni hasil apa adanya tanpa dipengaruhi emosi. Gua pribadi dulu pernah ngerasa manusia paling pintar di abad ini dan pernah berencana bantah teori Einstein. Gua merasa IQ gua mungkin 150 atau 200 karena kepribadian MBTI INTP. Tapi nyatanya apa? Gua nggak pernah nemuin jawaban yang bisa bantah teori Einstein. Otak gua sendiri yang malah nge-lag total dan berakhir ngelantur untuk setiap jawaban yang gua bikin. Misal, digabungin antara perumpamaan air terjun lah, kayu terapung lah. Pokoknya, kalau diinget bikin malu. Dari situ, gua mulai penasaran sama tes IQ. Dan ternyata, hasilnya berapa? Cuma 113. Nah, hal yang sama mungkin bisa terjadi ke mereka yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar nalar yang katanya cuma bisa dijawab sama orang berotak jenius kayak Einstein. Menjadi pintar itu enggak menyiksa dan bagus. Tapi, kalau asal klaim tingkat kepintaran, itulah yang menyiksa. Itu namanya memaksakan kapasitas. Misal RAM 1 GB, tapi main Genshin, kan lain. Dan ironisnya, kenyataannya sedang terjadi sekarang. Banyak berita yang mengabarkan kalau orang Indonesia nggak tahu seberapa bodohnya mereka. IQ mereka katanya cuma 80 atau 90. Jadi, salah satu yang terburuk di Asia Tenggara. Tapi respon mereka apa? Mereka nggak mengecek apakah mereka termasuk ke dalam golongan tersebut, tapi mereka ikut ketawa. Mereka nggak tahu apa itu IQ, dan nggak pernah tahu juga berapa IQ mereka. Tapi mereka malah enjoy banget, ngetawain dan ngomong sana-sini kalau IQ penduduk Indonesia itu rendah. Nggak tahu yang kalau diketawain, itu mungkin dirinya sendiri. Udah gitu,
Beberapa orang yang dapat informasi IQ orang Indonesia katanya rendah, malah nggak mau sekolah dan nganggap sekolah itu nggak berguna. Mereka maunya cuma belajar dari HP, yang tentunya nggak akan cukup untuk kebutuhan mereka. Padahal, kalau sejenak mereka bisa mikir ya, alasan dibalik IQ orang Indonesia rendah, itu ya karena kekurangan gizi dan biaya pendidikan yang mahal. Ini udah nggak mau sekolah, terus makan makanan yang lagi trending doang. Ntar mau jadi apa coba? Lihat HP niat belajar. Video pendidikan cuma 5 menit, hiburannya udah 2 jam. Kan lucu. Akhir kata, apa pintar itu menyiksa? Enggak, pintar itu malah banyak beruntungnya kalau diletakkan sesuai porsi. Sebagian dari kalian berpendapat pintar itu menyiksa, mungkin karena pernah dengar kisah manusia ber-IQ tinggi yang kesepian, atau Patrick yang dapat otak baru. Padahal, kalau kalian ubah judulnya, kalian akan langsung ngeh di mana letak masalahnya. Orang pintar itu tersiksa, orang pintar yang tersiksa. Paham bedanya kan?